Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara memilih saham yang berfundamental bagus. Kita sudah sama-sama belajar tentang bagaimana melihat saham atau perusahaan yang mempunyai fundamental bagus dari luar ya, secara umum seperti itu ya. Lalu kemudian ketika kita mendapatkan mungkin dua perusahaan yang mempunyai kriteria yang hampir sama, ciri-ciri yang hampir sama, sama-sama bagus secara fundamental seperti apa yang kita sudah pelajari sebelumnya. Lalu apa yang kita lakukan? Kita harus memilih yang mana? Nah, terdapat dua metode yang bisa kita gunakan untuk memilih saham yang fundamentalnya bagus ya, saham yang tepat yang akan kita invest di dalamnya gitu ya. Yang pertama adalah metode value investing. Nah, seperti namanya, value investing ini lebih memfokuskan perhatian pada perhitungan nilai saham. Saham yang dipilih berdasarkan metode ini adalah saham yang memiliki harga di bawah nilai wajar sahamnya, ya, sehingga harganya dinilai relatif lebih murah. Metode yang kedua dalam memilih perusahaan dengan fundamental yang bagus ini adalah dengan metode growth investing, ya. Ini berbeda dengan metode yang tadi yang sebelumnya yang value investing tadi, yaitu bahwa metode ini, metode growth investing ini menekankan pada pertumbuhan perusahaan secara konsisten dan cepat di masa yang akan datang. Maksudnya adalah dengan begitu, perusahaan ini diharapkan bisa melebihi perusahaan lainnya dalam hal pertumbuhan. Biasanya, perusahaan yang dipilih berdasarkan growth investing adalah perusahaan-perusahaan yang sedang berekspansi, inovasi, serta belum sepenuhnya mapan sebenarnya. Harga sahamnya pun juga relatif mahal melebihi harga wajarnya. Jadi kita coba ambil contoh ya, misalkan ada saham A dan B ya. Nah, saham A ini harga sahamnya ini misalkan katakanlah 20.000. Laba per sahamnya itu katakanlah 1.000 gitu ya. Jadi price to earning ratio-nya kira-kira berapa? Yaitu 20.000 dibagi 1.000, yaitu 20. Catat ya, saham A, price to earning ratio-nya 20. Kita bandingkan dengan misalkan saham B, dengan harga saham B ini Rp2.000 saja. Dia menghasilkan laba per lembar sahamnya ini adalah 400, katakanlah seperti itu ya. Maka price to earning ratio-nya adalah 2.000 dibagi 400 sama dengan 50 ya. Nah, yang A tadi itu dapatnya 20, yang B ini dapatnya 50. Dari perbandingan dua angka ini, maka besaran price to earning ratio dari perusahaan A dan B ini tadi terlihat bedanya ya. Yang A tadi lebih kecil daripada yang B. Nah, ini menunjukkan bahwa perusahaan A tadi lebih murah daripada perusahaan B, meskipun harga saham itu lebih mahal ya, relatif secara nilai lebih tinggi gitu ya, secara angkanya gitu ya. Dengan value investing, kita akan jelas memilih saham yang A tadi, karena price to earning ratio-nya lebih kecil seperti itu. Namun, kadang banyak investor yang terjebak karena harga murah saja, ya, tanpa memperhatikan kinerjanya perusahaan itu. Ya, akhirnya saham yang dibeli itu kemudian tidak kunjung naik. Jadi di situ-situ saja. Nah, ini juga harus menjadi perhatian penting bagi rekan-rekan semua. Dan kita perlu juga melihat bagaimana proses kerja perusahaan. Apakah bisa melakukan pertumbuhan secara konsisten atau tidak? Kita bisa memaksimalkan penggunaan metode pemilihan saham untuk mendapatkan saham yang layak ya. Jadi ambil dua hal tadi, mana yang bagus gitu saja, seperti itu. Jadi kita gunakan value investing, kita juga gunakan growth investing ya. Yang jelas, sebelum investasi, alangkah baiknya untuk melakukan perencanaan yang matang serta analisis yang akurat, karena pergerakan saham ini sangat fluktuatif. Maka pilih saham yang fundamentalnya baik dan bagus ya. Dengan demikian,
investasi akan menjadi sarana yang efektif, produktif, dan menyenangkan ya untuk memperoleh keuntungan. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang analisis fundamental ini, di channel ini, di playlist, rekan-rekan bisa mengecek di playlist analisis fundamental. Di sana sudah kami jelaskan ada beberapa indikator-indikator yang bisa digunakan untuk memilih saham yang tepat untuk kita berinvestasi, seperti itu. Saya rasa cukup sekian ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.